Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Bapak, ibu-ibu, jamaah zuhur rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan salat berjamaah ini menjadi kebiasaan kita, menjadi habitnya kita. Jadi kalau ada orang mencari kita, katanya lihat saja Pak di masjid. Kalau Bapak itu tidak ada di masjid, berarti tidak berada di tempat. Begitu mulianya Pak Ibu salat berjamaah tersebut. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita ingin mengulang, yaitu bagaimana menjadi ayah yang soleh. Sering kita mendengar adalah anak yang soleh. Tapi pada kesempatan ini kita ingin mengulang menjadi ayah yang soleh. Bapak ibu rahimakumullah, siapapun kita orang tua ingin memberikan kenyamanan, jaminan bagi anak-anak kita. Kita berusaha pagi sampai sore. Harapannya adalah bagaimana memberikan jaminan masa depan anak-anak kita. Kita kadang-kala tidak kenal siang dan malam. Bagaimana kita ingin anak kita lebih baik daripada kita pada hari ini. Harapannya adalah harta yang kita dapatkan nanti bisa diwarisi oleh anak kita nantinya. Karena sesungguhnya meninggalkan anak-anak dalam keadaan kecukupan itu jauh lebih baik daripada meninggalkan anak-anak dalam tidak kecukupan. Akan tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apa yang penting yang diwariskan oleh orang tua kepada anaknya? Apa yang menjadi warisan pertama orang tua kepada anaknya? Sesungguhnya kaum muslimin rahimakumullah, warisan yang pertama yang diwariskan oleh orang tua kepada anaknya adalah warisan kesolehan ayahnya. Mewariskan kesolehan ayah kepada anak-anaknya. Apa alasannya Bapak Ibu bahwa kita dituntut mewariskan kesolehan anak-anak kita, mewariskan kesolehan kepada anak-anak kita? Alasan yang pertama adalah surah Al-Kahfi ayat 82. Ayat yang sering kita baca di surah Al-Kahfi, wa ammal jidaru fakana liulamaini yatimaini fil Madinah. Di dalam surah Al-Kahfi kisah dialog yang terjadi antara Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam. Sewaktu rumah dindingnya mau roboh,
mau roboh dindingnya. Nabi Musa menawarkan kepada Khidir, bagaimana kalau masyarakat setempat untuk membangun rumah ini? Tapi Nabi Khidir menjawab, biarkan kita yang membangun rumah, kita luruskan tembok rumah ini. Tetapi di ujung ayat itu Allah katakan, wa kana abuhuma salihah. Apa yang menjaga dua anak yatim yang berada di kota tersebut? Apa yang menjaga, memberikan jaminan kepada dua anak yatim tersebut? Jawaban Al-Quran adalah wa kana abuhuma salihah. Dahulunya ayah daripada nenek atau kakek daripada anak yatim ini adalah orang-orang soleh. Jadi dapat jaminan bahwa kesolehan seorang tua memberikan jaminan garansi kepada anak-anaknya. Wa kana abuhuma salihah. Dahulunya bapaknya, kakeknya adalah orang-orang soleh. Karena kakeknya, orang tuanya orang yang soleh, maka Allah jamin rumahnya, Allah jamin masa depan anak tersebut. Apa yang terjadi sesungguhnya di bawah rumah ada tumpukan emas yang sangat luar biasa. Ini alasan yang pertama kaum muslimin rahimakumullah, bahwa mewariskan ayah yang soleh. Seorang ayah mewariskan kesolehan kepada anak-anaknya. Alasan yang kedua adalah di dalam Al-Quran, di dalam surah At-Tur Allah katakan, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Allah katakan, sesungguhnya mereka yang beriman, orang tuanya yang baik, dan kemudian diikuti oleh anak-anak mereka, kami akan pertemukan mereka di surga nantinya. Jadi Pak, ini jaminan yang sangat luar biasa. Maka dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya kesolehan seorang ayah akan mengangkat derajat anaknya di surga nantinya. Barangkali seorang anak berada pada tempat di surga yang bukan mewah, tapi karena ayahnya, orang tua yang soleh, Allah angkat derajat anak tersebut. Inilah alasan yang kedua, bagaimana kita mewariskan, seorang ayah mewariskan kesolehan kepada anak-anak kita. Alasan yang ketiga kaum muslimin rahimakumullah, suatu ketika Sa'id bin Musayyib seorang tabi'in yang sangat terkenal, yang sangat alim, yang sangat luar biasanya. Apa kata beliau? Wahai anakku, saya akan perbanyak salatku, akan saya perbanyak salat sunatku demi menjaga masa depanmu. Beliau membaca ayat wa kana abuhuma salihah. Dahulunya bapaknya orang yang soleh, maka karena bapaknya orang yang soleh, Allah jaga anak-anaknya tersebut. Inilah kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya asuransi yang pertama yang kita berikan kepada anak-anak kita adalah bagaimana kita menjadikan kesolehan kita sebagai jaminan, sebagai asuransi masa depan anak kita. Hari ini kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah sangat luar biasa hari ini. Anak-anak yang tahfiz sangat luar biasa hari banyaknya. Menjamur rumah tahfiz di berbagai komplek dan tempat dan sebagainya. Tapi ada yang menyedihkan kadang-kala. Yang menyedihkan adalah di saat seorang ayah mengantarkan anaknya, menunggu anaknya untuk tahfiz, berkumandanglah azan di satu masjid, tapi tanpa merasa seorang ayah tidak bergegas untuk anaknya. Semestinya seorang ayah bergegas untuk ke masjid, seolah-olah dia mengatakan, bagaimana anak saya yang soleh, biar saya tidak soleh, yang penting anak saya soleh. Inilah kaum muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya yang pertama yang harus dipahami adalah bagaimana menghadirkan anak-anak yang soleh.
tentu diawali dengan ayah-ayah yang soleh. Makanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ihfadillah yahfazka. Peliharalah agama Allah, pasti Allah akan memelihara kamu nantinya. Peliharalah agama, jagalah agama Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan menjaga keturunan kamu nantinya. Inilah kaum muslimin rahimakumullah, pada kultum ini bagaimana kita mencanangkan menjadi seorang ayah yang soleh, ayah yang dibanggakan oleh anak-anak kita. Apa yang dibanggakan oleh anak-anak kita? Yang dibanggakannya adalah sewaktu azan berkumandang, ayahnya pergi ke masjid. Masya Allah, sangat luar biasa. Tapi bagaimana kita menghadirkan anak-anak yang soleh, sementara ayah tidak memberikan contoh kepada anak-anaknya? Makanya ada pemeo yang terjadi di masyarakat. Sewaktu seorang ayah mengantarkan anaknya didikan subuh, pergilah ayah mengantarkan anak ke masjid sebelum subuh masuk, tapi tanpa bersalah. Ayah juga tidak ikut ke masjid. Sewaktu ditanya oleh anaknya, tidak ke masjid ayah, terus saja kamu ke masjid. Ayah, pakaian saya kotor, tidak bisa ke masjid. Semestinya Allah luar biasa, sudah pergi ke masjid, sudah diantar anaknya ke masjid, tapi ayah tidak merasa berat, tidak rugi kiranya, tidak menjadi contoh bagi anak-anaknya. Alangkah bangganya anak-anak kita. Ayah saya soleh sangat luar biasa. Ayah saya tidak memiliki harta yang banyak, tapi ayah saya contoh bagi kami. Bagaimana kepribadiannya, bagaimana ibadah, contoh bagi kami. Mudah-mudahan kaum muslimin rahimakumullah, mari kita bertekad di awal tahun 2023 menjadi seorang ayah yang soleh, yang akan menjadi contoh bagi anak-anak kita nantinya, sekaligus jaminan, garansi masa depan anak-anak kita nantinya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha.